gerejanya Pak Pariaji itu berhasil, walaupun khotbahnya begitu-begitu aja. Dan mengapa jumlahnya bisa 200.000 jemaatnya? Karena perjamuan kudus. Kalau saudara tanya kepada mereka, apa sih istimewanya gereja Tiberias? Perjamuan kudus, bukan khotbahnya, saudara. Orang mempercayai kuasa darah Yesus, sehingga orang itu disembuhkan, orang itu mengalami pemulihan. Saudara-saudara, kalau saudara ngikuti televisi programnya Pak Pariaji, hampir semua itu sembuh oleh karena perjamuan kudus. Darah Yesus itu begitu luar biasa. Saya mau mengatakan kepada saudara-saudara, ini barang berharga, sesuatu yang mulia yang diboroskan atau diremehkan oleh banyak orang Kristen. Itulah sebabnya orang-orang Kristen tidak mengalami kehidupan yang berkemenangan karena meremehkan kuasa darah anak domba yang sebetulnya kita semua sudah menerima percikan. Mau dipakai atau tidak, itu terserah kita masing-masing. Amin. Katakan kepada teman saudara, oleh darah anak domba aku akan menjadi orang yang berhasil. Katakan sekali, oleh darah anak domba aku akan mendapatkan jodoh orang yang percaya. Bilang. Amin. Nah, saya membayangkan darah anak domba itu sebagai sebuah rekomendasi sebetulnya. Kita tidak bisa menyucikan darah kita. Kita tidak bisa menyucikan hidup kita dari dosa. Kita tidak bisa kembali kepada Bapa dan menunjukkan surat tes dokter dan mengatakan, menurut tes dokter darah saya sudah bersih Bapa di surga. Tidak bisa. Kita hanya bisa menunjukkan kepada Bapa kalau ada rekomendasi dari anaknya yang tunggal, bahwa kita sudah disucikan oleh darahnya, bahwa kita sudah dikuduskan melalui kuasa Roh. Amin. Saya pakai ilustrasi ini lagi. Waktu saya ditolak masuk Akabri, itu bukan karena saya jelek, bukan karena saya bodoh, bukan oleh karena saya tidak sehat waktu itu. Saudara, waktu itu saya sehat walafiat. Tes pertama adalah tes kesehatan. Teman-teman saya cari dokter suntik varises supaya tidak kelihatan varisesnya, saya tidak perlu. Jadi saya masih ingat sekali suruh keliling stadion Semarang itu 5 kali, lari 5 kali, kemudian bawa ke kolam renang, langsung cemplungin kolam renang, bisa tidak keluar dari kolam renang, saya bisa walaupun tidak pernah latihan renang, saudara. Saya keluar dari situ, lulus, tes kesehatan lulus, ya kan? Tes mental ideologi lulus, tes kecerdasan itu lulus, kasih soal yang banyaknya bukan main itu, kemudian suruh mengerjakan dalam waktu 1 jam, semua harus selesai. Wah, saudara-saudara, luar biasa. Tes mental ideologi lulus, semua lulus. Saya yakin saya akan lulus, saya akan terpilih masuk Taruna Akabri. Tapi ada 2 surat yang membuat saya tidak lulus. Rekomendasi dari kepolisian. Rekomendasi itulah yang membuat saya tidak dipilih. Mengapa? Saya tidak bersih lingkungan karena kakek, nenek, bude, pak de, semua tetangga satu kampung G30 SPKI. Zamannya Pak Harto, orang yang punya keturunan atau keturunan dari G30 SPKI tidak bakalan bisa masuk ABRI maupun pegawai negeri, tidak bisa. Jadi waktu saya pulang dengan lemah lunglai karena tulang seperti keluar dari badan saya, koramilnya besok datang. Wiratno, nama saya di kampung Wiratno. Wir, dia bilang, kamu keterima atau tidak? Saya bilang, tidak terima Pak. Kamu tahu alasannya? Tidak tahu Pak. Setahu saya semua sudah tes, sudah selesai, semua saya berhasil. Saya yakin saya akan terpilih. Surat. Kamu tidak tahu bahwa surat itu menunjukkan bapakmu golongan C karena pernah nggarap sawah perkebunan. Ya. Golongan C G30 SPKI. Wah, saya tidak tahu Pak, kan kami tidak boleh buka, kita tidak boleh buka. Saudara-saudara, rekomendasi itu sangat menentukan dipilih atau tidak dipilih. Berdasarkan rekomendasi dari anaknya yang tunggal yang mati di kayu salib, kita sudah menerima percikan darahnya, kita dikuduskan. Itulah sebabnya melalui dia kita bisa kembali Abba ya Bapa. Luar biasa kan saudara? Saudara orang yang luar biasa. Makanya kalau saudara tidak menghargai siapa saudara, saudara berdosa kepada anaknya yang tunggal yang sudah mati di kayu salib. Orang yang tidak bisa menghargai dirinya sendiri adalah orang yang sedang melecehkan karya Kristus di kayu salib. Dengar baik-baik. Kalau saudara melecehkan siapa saudara, hari ini
Saudara sedang melecehkan apa yang Tuhan lakukan di kayu salib. Saudara-saudara, saya selalu mengatakan, kalau saudara menggadaikan barang, dan barang itu berharga, saudara rela menjual barang-barang berharga yang lain, demi sesuatu yang saudara anggap sangat berharga. Renungkan ini. Mengapa Bapa kita di surga rela mengorbankan anaknya yang tunggal demi saudara dan saya yang kadang-kadang kurang ajar? Renungkan, karena Tuhan menganggap saudara sangat berharga di mata Tuhan. Itulah sebabnya Dia rela mengorbankan anaknya yang tunggal demi saudara dan saya. Katakan kepada teman di samping, kamu sangat berharga. Coba katakan dengan rasa bangga. Berdiri, saudara. Ya. Perkenalkan nama saudara. Nama saya Safira dan saya adalah orang yang sudah dipilih oleh Bapa. Bilang. Ya. Dengan yakin. Oke, silakan duduk. Coba waktu saudara ketemu dengan orang waktu jalan, postur tubuh saudara mempengaruhi emosi saudara. Dengar baik-baik. Postur tubuh saudara mempengaruhi emosi saudara. Kalau saudara kenal, salam. Nama saya lain. Saudara berdiri. Haleluya. Nama saya Paulus Wiratno, saya dipilih oleh Allah Bapa. Saya orang berharga di hadapan Tuhan. Haleluya. Lain, saudara. Nama saya lain. Saudara yakin, postur tubuh saudara mempengaruhi emosi saudara. Ini pelajaran dari public speaking. Jadi belajarlah yakin waktu ngomong dengan sebuah keyakinan yang datang dari diri saudara bahwa saudara adalah orang-orang yang istimewa. Amin. Amin. Making life better, making you lebih baik.